Om Swastiastu. Selamat siang Ibu Lucy selaku pengajar analisis laporan keuangan, dan selamat siang untuk teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang analisis laba kotor. Ada baiknya anggota kelompok 5 memperkenalkan nama terlebih dahulu. Imade Rayevelda Lesmana NPM 157, Nikade Septilandari NPM 181, Katut Rara Prananingrum NPM 182, Niloh Putumeli Anawati NPM 184, Ayu Oktavina Rosita NPM 185, Dwi Ayu Windarjati NPM 252, Nikade Desmiari NPM 269, Igede Rama Wivekananda NPM 298. Pembahasan materi dari kelompok 5 yang akan dibahas mengenai yang pertama, pengertian analisis laba kotor, yang kedua, faktor-faktor mempengaruhi laba kotor, dan yang terakhir, manfaat analisis laba kotor. Pengertian analisis laba kotor. Secara umum, pengertian analisis laba kotor adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode satu ke periode lainnya, serta sebab-sebab berubahnya laba kotor tersebut antara dua atau lebih periode. Kusnadi dalam Munirah dan kawan-kawannya mengatakan bahwa analisis laba kotor merupakan proses analisis yang berkelanjutan dan harus dilaksanakan secara intensif. Adapun pengertian dari analisis laba kotor menurut Supriyono dalam Medi Tripurwanto adalah memecah-mecah atau membagi-bagi menjadi bagian atau elemen-elemen yang lebih kecil dengan tujuan untuk menentukan penyebab penyimpangan laba kotor dan untuk mengetahui hubungan antara elemen-elemen tersebut. Untuk melakukan analisis laba kotor diperlukan berbagai data perusahaan. Data yang dibutuhkan untuk menganalisis laba kotor yaitu yang pertama, target yang telah ditetapkan, yaitu jumlah angka atau persentase yang telah ditetapkan sebelumnya oleh manajemen. Yang kedua, pencapaian hasil laba pada periode tersebut, artinya laba aktual yang diperoleh pada periode ini. Dengan demikian, laba periode ini dapat untuk mengetahui apakah sama dengan yang ditargetkan sebelumnya. Yang ketiga, laba pada beberapa periode sebelumnya, merupakan perolehan laba beberapa periode yang lalu lebih dari satu periode ke belakang. Data laba pada beberapa periode sebelumnya sebaiknya diambil lebih dari 3 tahun. Kegunaannya adalah untuk melihat tren perjalanan laba perusahaan dari periode ke periode. Analisis laba kotor dapat dihitung melalui pendekatan dengan beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama, analisis laba kotor berdasarkan data historis. Untuk menguraikan analisis atas dasar data historis atau periode sebelumnya, maka diperlukan data-data akuntansi yang berkaitan dengan laporan hasil usaha periode sebelumnya dan kemudian diperbandingkan dengan laporan hasil usaha periode berjalan. Yang kedua, analisis laba kotor berdasarkan biaya standar dan anggaran. Untuk menguraikan analisis laba kotor berdasarkan biaya standar dan anggaran, laporan hasil usaha dengan metode biaya standar diperbandingkan dengan laporan hasil-hasil usaha aktual pada periode tahun berjalan. Untuk melakukan menganalisis laba kotor, diperlukan tahap-tahap menganalisis. Tujuannya adalah di samping memudahkan dalam menganalisis, juga mempermudah dalam memahaminya. Adapun tahap-tahap analisis menurut Kashmir adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat tabel perubahan, dan yang kedua, menganalisis sebab-sebab perubahan. Bagian yang pertama, perubahan harga jual, yaitu adanya perubahan antara harga jual yang sesungguhnya dengan harga jual yang dianggarkan atau harga jual tahun sebelumnya. Rumus perubahan harga jual ialah jumlah produk yang dijual sesungguhnya dikali harga yang sesungguhnya dikurangi harga tahun sebelumnya atau yang dianggarkan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang kedua, perubahan kuantitas penjualan, yaitu adanya perbedaan antara kuantitas produk direncanakan tahun sebelumnya dengan kuantitas produk yang sesungguhnya. Perubahan kuantitas penjualan sama dengan harga tahun sebelumnya dikali jumlah produk yang dijual sesungguhnya dikurang dengan jumlah produk sebelumnya. Yang ketiga, ada perubahan harga pokok penjualan, yaitu perbedaan antara harga pokok penjualan persatuan produk yang dianggarkan atau tahun sebelumnya dengan harga pokok yang sesungguhnya. Perubahan harga pokok penjualan sama dengan
jumlah produk yang dijual sesungguhnya dikali dengan harga pokok penjualan yang sesungguhnya dikurang harga pokok penjualan sebelumnya atau dianggarkan. 4. Perubahan kuantitas harga pokok penjualan, yaitu adanya perubahan harga pokok penjualan karena adanya perubahan atau volume yang dijual atau yang diproduksi. Perubahan kuantitas harga pokok penjualan sama dengan HPP1 dalam kurung QT2 dikurang QT1 tutup kurung. Keterangan HPP1 harga pokok penjualan sebelumnya atau dianggarkan. QT1 jumlah produk sebelumnya atau yang dianggarkan. QT2 sama dengan jumlah produk yang dijual sesungguhnya. Dan yang terakhir, ketiga, membuat laporan perubahan laba rugi. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor. 3 faktor penyebab perubahan laba kotor. Yang pertama, berubahnya harga jual. Artinya, berubahnya harga jual yang dianggarkan dengan harga jual pada periode sebelumnya. 2. Perubahan jumlah kuantitas barang yang dijual. Artinya, perubahan jumlah barang yang dijual dari jumlah yang dianggarkan dengan jumlah periode sebelumnya. Yang ketiga, perubahan jumlah kuantitas barang yang dijual. Artinya, perubahan harga pokok penjualan dari yang dianggarkan dengan harga pokok penjualan pada periode sebelumnya. Saat analisis laba kotor, yaitu pertama untuk mengetahui penyebab turunnya harga jual, kedua untuk mengetahui penyebab naiknya harga jual, ketiga untuk mengetahui penyebab turunnya harga pokok penjualan, keempat untuk mengetahui penyebab naiknya harga pokok penjualan, kelima sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian produksi akibat naik turunnya harga pokok, keenam sebagai salah satu alat ukur untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode, ketujuh sebagai bahan untuk menentukan kebijakan manajemen ke depan dengan mencermati kegagalan atau kesuksesan pencapaian laba kotor sebelumnya, dan yang terakhir sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan akibat naik turunnya harga jual. Kesimpulan, analisis laba kotor yang didasarkan pada anggaran atau biaya standar dapat memberikan gambaran titik-titik kelemahan dari kinerja periode tersebut. Dengan demikian, manajemen akan mampu untuk menguraikan tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan untuk mengoreksi situasi. Laba kotor menjadi tanggung jawab bersama dari fungsi pemasaran dan fungsi produksi. Analisis laba kotor membawa bersama kedua fungsi tersebut dan meyakinkan perlunya dilakukan studi lebih lanjut oleh keduanya. Fungsi pemasaran harus dapat menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada harga jual per unit, pergeseran komposisi penjualan dan penurunan total unit yang dijual, sementara fungsi produksi harus mempertanggungjawabkan terjadinya kenaikan harga pokok. Agar lebih bernilai, selisih harga pokok harus dianalisis lebih lanjut untuk dapat menentukan selisih-selisih yang terjadi pada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan materi, mohon dimaafkan. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.